Pendengar RRI dimanapun Anda berada bersama kami Floreta pagi hari ini untuk edisi Senin 12 Agustus 2024 kita akan membahas beberapa isu penting yang berhubungan dengan lingkungan, pelayanan publik dan juga pendidikan di NTT. Mulai dari penghargaan Proklim yang berhasil diraih oleh Kabupaten ND hingga hasil kunjungan Ombudsman NTT ke BPJS ND dan juga apresiasi PGRI Flores Timur terhadap kinerja Dinas Pendidikan NTT dalam proses seleksi kepala sekolah. Kita akan berbincang dengan narasumber-narasumber kami di bidangnya yang berkompeten untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan juga kritis. Dan pagi hari ini pendengar RRI kita akan update terlebih dahulu terkait dengan PGRI Flores Timur apresiasi Dinas Pendidikan NTT terkait dengan seleksi kepala sekolah dengan narasumber yang sudah stay di ujung telepon, Maximus Masankian SPDGR, Ketua PGRI Flores Timur. Kanal informasi dan inspirasi Rosa Pak Maksi, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu beberapa menit ke depan untuk bisa ngobrol dengan RRI. Pak Maksi, apa yang membuat PGRI Flores Timur ini memberikan apresiasi begitu ya kepada Dinas Pendidikan NTT terkait dengan seleksi kepala sekolah? Baik, terima kasih, Bu. Jadi, PGRI Kabupaten Flores Timur memberikan apresiasi ini karena memang jauh sebelumnya itu kita tidak mendengar bahwa seorang kepala sekolah itu diangkat melalui proses seleksi yang itu diinisiasi oleh Dinas Pendidikan. Sehingga ini kami pandang baik untuk kami apresiasi satu langkah terobosan yang positif dari Pak Ambrosius Kodo ya, Ya. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan kita berharap bahwa dengan proses ini tentu akan menghasilkan kepala-kepala sekolah yang berkualitas. Mungkin demikian hal pertama yang kami respon gitu. Berarti ini pertama kalinya ya dilaksanakan di NTT begitu Pak Maksi ya? Setahu Hmm. referensi saya ya untuk secara terbuka dan Hmm. bagaimana guru-guru yang memenuhi syarat dilibatkan untuk mengikuti tahapan seleksi. Lalu yang saya tahu dalam tahapan seleksi ini ada teman-teman guru ini diberikan kesempatan untuk membuatkan tulisan ilmiah Hmm. tentang peta jalan pendidikan di sekolah yang ia mengajar bertugas saat ini. Ya. Menurut saya ini satu hal baru yang patut kita apresiasi. Oke, Anda menyebut bahwa seleksi kepala sekolah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT ini adalah sebuah terobosan. Bisa dijelaskan lebih lanjut begitu ya? Apa saja aspek transparansi dan juga ilmiah dari proses seleksi ini yang menurut Anda sangat menonjol begitu di NTT? Baik, yang pertama bahwa ada surat resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Hmm. Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur berkaitan dengan seleksi ini. Hmm. Lalu yang kedua, surat-surat itu didistribusikan secara terbuka ke sekolah-sekolah melalui kepala sekolah, bahkan di grup-grup WA itu beredar berkaitan dengan informasi ini. Lalu yang ketiga, Hmm. ada deadline waktu yang jelas berkaitan dengan guru-guru yang ingin mengikuti seleksi ini mempersiapkan segala dokumen persyaratannya dan membuat tulisan ilmiahnya. Setelah itu tidak hanya secara syarat administrasi semata, tetapi guru-guru yang sudah mengajukan dokumen persyaratannya, Ya. mereka juga diberikan kesempatan langsung untuk diwawancarai. Bagaimana mereka punya kedalaman pikiran, pandangan, dan program-program kerja dalam hubungan dengan kelak nanti mereka akan menjadi seorang kepala sekolah. Ini menurut kami beberapa hal ini menunjukkan bahwa satu langkah terobosan baru yang patut kita apresiasi, Bu. Hmm. Selain persyaratan yang sudah Anda sebutkan, mungkin ada persyaratan lain yang bisa disampaikan di sini begitu ya? Ya, jadi persyaratan lain yang kita inginkan itu adalah Mhm. bahwa kemudian yang sudah mengikuti tahapan seleksi ini
pada waktunya akan diumumkan Mhm. bagaimana hasilnya juga secara transparan, dan kita inginkan memang segera ada penempatan kepala-kepala sekolah ini di sekolah-sekolah yang akan menjadi apa ya, harapan kita bersama bahwa kepala sekolah yang melewati tahapan seleksi ini Mhm. kelak nanti itu menjalankan tugas akan lebih baik. Karena Mmm. memang eh, ada 77 sekolah saat ini Bu di Nusa Tenggara Timur tingkat SMA SMK Mhm. yang masih dengan PLT. Nah, kita tahu bersama bahwa PLT tentu punya apa ya, tugas kewenangan juga pada hal-hal tertentu terbatas. Iya. Lalu yang berikutnya bahwa kita juga tidak pungkiri bahwa di sekolah-sekolah saat ini ada banyak kepala sekolah juga yang secara periode kepemimpinannya sudah lewat dari 1 periode, 2 periode, bahkan ada yang sampai 3 periode. Tentu Mhm. ini juga menjadi perhatian. Kita tidak harus menunggu sampai seorang kepala sekolah pensiun dulu baru masa jabatan selesai atau digantikan. Tapi kalau misalnya memungkinkan kita ingin seorang kepala sekolah baru yang lebih bersemangat, lebih punya energi dan punya kemampuan lebih, mengapa tidak dia ditempatkan pada sekolah-sekolah tersebut begitu, Bu? Mhm. Berarti kepala sekolah ini, yang dibutuhkan adalah 77 orang untuk mengisi PLT yang ada di sekolah-sekolah di NTT begitu, Pak Maksi? Iya, mengisi 77 sekolah yang masih PLT dan kemungkinan Mhm. juga ada rotasi kepala-kepala sekolah yang ada ini. Karena begini Bu, Mhm. yang diundang untuk mengikuti tahapan ini itu ada 160 guru. Oh ya. Nah, termasuk yang sedang PLT ini juga masuk dalam kategori mengikuti seleksi ini. Mhm. Oke, Iya, 106 ya Pak Maksi ya? 160, 160, 160 guru. oke. Dan ini, diizinkan untuk bisa mengikuti seleksi itu, diundang maksudnya untuk mengikuti seleksi ini. Dan, Betul. Pak Maksi, seleksi ini tentunya sangat penting begitu ya untuk kualitas pendidikan di NTT. Menurut Anda, bagaimana dampak dari seleksi ini terhadap kualitas pendidikan di NTT? Baik, jadi menurut saya begini, kita memberikan semua pihak mesti memberikan dukungan kepada Pak Amrius Kodo dan teman-teman Mhm. sebagai kepala dinas dan seluruh kepala bidang, kepala seksi dan staf teman-teman semua di Dinas Pendidikan eh, Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena Mhm. tentu tim seleksi yang dihadirkan kemarin mulai dari seleksi syarat administratif sampai pada melakukan wawancara dengan calon kepala sekolah. Tim-tim seleksi ini kan bukan orang-orang yang tidak pengalaman ya, orang-orang yang punya pengalaman baik Mhm. di jajaran dinas pendidikan, lalu kalangan akademisi maupun dari pengawas sekolah, di mana pengawas sekolah misalnya mengetahui secara persis bagaimana sepak terjang kinerja dari seorang calon kepala sekolah itu sendiri. Ya. Sehingga yang kita harapkan adalah dengan adanya proses seleksi kepala sekolah ini secara transparan dan juga pada nanti penentuan atau pengangkatan seorang kepala sekolah definitif itu juga bersumber pada tahapan seleksi ini. Apresiasi kita ini Mhm. kemudian bisa akan kita tarik, bahkan kita akan mengatakan bahwa ternyata seleksi ini juga kemudian tidak sampai tahap final secara baik. Misalnya bahwa pada Mmm. penempatan kepala sekolah nanti itu tidak menggunakan nama-nama yang diseleksi ini, Bu. Jadi kita ingin mendukung dan sekaligus mengkawal betul bahwa Mhm. eh, Mhm. calon-calon kepala sekolah yang sudah melewati tahapan seleksi secara transparan dan kita apresiasi ini, pada akhirnya pun mereka-mereka inilah yang akan dipercayakan untuk menduduki jabatan kepercayaan itu, begitu Bu. Mhm. Boleh tahu sampai dengan saat ini sudah ada di proses atau tahapannya, mana begitu? Eh, yang kami ikuti Mhm. dari komunikasi kami juga dengan calon-calon kepala sekolah yang Iya, di daerah, dikabarkan bahwa ini saat ini sedang tahapan seleksi. seleksi ya? Jadi mungkin akhir Agustus atau awal September ini sudah dirilis hasilnya. Ya kami Mmm. harapkan bahwa memang lebih cepat lebih baik Iya. karena ini kan juga di tahap awal tahun pembelajaran tahun 2024-2025. Mhm. Beberapa calon kepala sekolah yang kami coba wawancarai, itu kan juga PLT-PLT ini Bu, Mhm. itu
Misalnya tidak sebutkan nama ya, tapi Iya. ada PLT yang sekolah induknya di sekolah A. Mmm. Lalu dia melaksanakan tugas PLT itu di sekolah B. Nah, Mmm. dia harus masih membagi tugas karena guru sertifikasi nih. Mhm. Maka dia masih harus membagi tugas itu soal bagaimana mengajar di sekolah A sambil melaksanakan tugas sebagai PLT di sekolah B, begitu. Oke. Jadi jika kemudian dia secepatnya menjadi PLT, tentu fokus tugasnya di sekolah yang B tadi itu. Mhm. Jadi itu lebih fokus dan tentu lebih baik begitu. Mhm. Untuk di Flores Timur sendiri mungkin PGRI Flores Timur punya data begitu ya? Ada berapa guru yang diundang untuk mengikuti seleksi ini? Baik Bu, jadi di Kabupaten Flores Timur ini ada 12 yang diundang. Oke. Namun Heeh. 10 yang ikut seleksi. Kami coba konfirmasi 2 teman kami, Mhm. sahabat seperjuangan kami yang tidak sempat ikut ini mereka punya alasan pribadi yang Oke. tentu itu menjadi keputusannya. Sehingga dari 12 orang itu 10 lah 10. yang sampai pada tahapan seleksi. Oke. Baik, sebelum kita akhiri obrolan kita pagi hari ini, Pak Maksi, apa harapan Anda, mewakili teman-teman PGRI Flores Timur begitu ya, kepada Dinas Pendidikan NTT untuk, peningkatan kualitas guru dan juga kepala sekolah dalam hal ini? Harapan saya Mhm. adalah bahwa di dunia pendidikan ini kita ciptakan iklim yang begini, hal yang baik dan positif kita apresiasi, Oke. hal yang kurang kita kritisi. Mhm. Dan soal kritis itu harus kita pandang sebagai satu hal yang baik untuk membangun, untuk memperbaiki hal-hal yang masih kurang. Karena tentu jabatan yang kita emban oleh masing-masing kita, saya pikir tidak sempurna untuk karena jabatan melekat, maka bidang tugas kita itu juga semua kita laksanakan dengan baik. Tapi baiklah kita butuh buka mata telinga, kita mendengar masukan-masukan, saran kritik dari luar sehingga bisa melakukan perbaikan-perbaikan yang lebih bermutu ke depannya. Kemarin kita baru kritisi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi juga, tapi hari ini kita memberikan apresiasi karena ada hal baik, ada terobosan yang luar biasa yang kemudian akan memberikan jaminan ya dalam tanda petik bahwa ada jaminan yang baik, ada angin segar yang baik di kemudian hari bagi sekolah-sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah yang tidak sekedar diangkat atau tidak sekedar ditunjuk, tapi benar-benar melewati tahapan seleksi yang ilmiah. Demikian Bu. Oke, terima kasih Pak Maksi untuk waktunya dengan RRI. Hati-hati di jalan menuju tempat, Gajar ke sekolah begitu ya. Salam hangat dari Siap ND Bu. Kota Pancasila. Selamat pagi. Iya, Selamat selamat pagi. beraktivitas.